Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang tetap menjadi satu-satunya penuntun hidup kita dan kita tetap percaya kepadanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu menyertai hidup kami sampai pada hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami pun percaya Engkau akan menyertai kami sepanjang hari ini dan memberkati kami dalam segala pekerjaan kami. Tuntunlah kami Tuhan agar senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Dan ajarlah kami di dalam kehidupan ini, supaya kami dapat mengerti setiap rencana Tuhan, supaya kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, seraya kami terus menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan biarlah hari ke hari kami boleh berlalu dalam tuntunan kasih Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 26 September 2025 tertulis dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 20. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai manang piga baga-baga ni debata gabi olodo di bagasan ibana. Jalamar hite-hite ibana do. Amin. Bahen hasangapon ni debata marhite-hite hami. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan jemaat di Korintus ketika surat 2 Korintus ini dituliskan dan dikirimkan oleh Paulus, keadaan mereka sedang di dalam keraguan. Iman mereka dirongrong oleh pengajar-pengajar sesat, di mana pengajar sesat ini membuat hati jemaat mulai meragukan kredibilitas pelayanan Paulus. Karena ia dituduh seorang yang ragu-ragu, yang pelin-pelan. Mengapa demikian? Karena Paulus mengubah rencana kunjungannya ke Korintus. Itu boleh kita baca dalam ayat 15 sampai ayat 17. Jemaat mengira kalau Paulus sulit untuk dipercaya, tidak bisa dipegang janji-janjinya. Dan inilah yang memengaruhi hati dan pikiran jemaat di dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Mereka pun meragukan pengajaran Paulus tentang Yesus Kristus, tentang janji-janji Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus itu. Tetapi dalam keadaan itu Paulus tidak berhenti untuk terus menulis dan mengirimkan surat supaya jemaat percaya. Tentu ini bukanlah suatu pembelaan atas keberadaan dirinya, tetapi pembelaan akan Injil Kristus, akan kebenaran Kristus yang ia wartakan di dalam pelayanannya. Dari suratnya ini Paulus mengatakan bahwasanya kalau manusia bisa berubah, kalau manusia bisa tidak stabil, tetapi Allah Dia tetap setia. Dia tidak pernah berubah. Dalam kitab 2 Korintus secara khusus pasal 1 ini berisikan pembelaan Paulus yang berpusat pada kesetiaan Allah, bukan pada kehebatan dirinya. Paulus tahu dia adalah pribadi yang sederhana, pribadi yang terbatas. Tetapi Allah Maha Kuasa
Maha Setia, memiliki segalanya. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwasanya Kristus adalah ya akan semua janji-janji Allah. Artinya, janji Allah akan datangnya keselamatan, akan datangnya kelepasan, itu dinyatakan di dalam Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dunia ini, kemajuan teknologi, hal-hal yang menyenangkan menawarkan jalan keluar dalam setiap masalah-masalah kita. Menjanjikan sukacita demi sukacita terjadi dalam hidup kita. Tetapi dari sini kita belajar bahwasanya seperti apapun Paulus di dalam keberadaannya, dalam mengubah rencana perjalanannya, ini bisa menggugah atau membuat hati umat mulai meragukan. Artinya, seperti apapun hebatnya kita, tidak ada yang sempurna, saudara. Sedikit saja kesalahan kita, itu lebih dominan menguasai pikiran orang lain daripada banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Tapi hari ini kita belajar bukan soal Paulus, bukan soal diri kita, bukan kebenaran Paulus, bukan kebenaran diri kita. Tapi hari ini Paulus mau menekankan ayat ini, khotbah ini atau renungan ini kepada kita. Mau menekankan kebenaran Injil Kristus, kebenaran kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan manusia. Allah berjanji akan menyelamatkan dunia dengan Yesus Kristus yang datang menjadi keselamatan itu sendiri. Janji itu digenapi dan sudah terjadi. Dan keselamatan sudah dikerjakan Tuhan di dalam Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan, karena janji Tuhan ya, dan itu akan digenapi. Dan kita mengatakan amin. Artinya Tuhan sungguh-sungguh akan rencananya di dalam kehidupan kita. Ya dan amin datang daripadanya. Ya dan amin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan amin, di situ menunjukkan suatu keteguhan yang pasti. Sesuatu keyakinan yang mantap akan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, jangan lagi ragu, jangan pernah berpaling karena doamu belum dijawab, tetapi tetaplah setia beriman kepada Tuhan seraya mengerjakan semua doa-doamu. Pasti Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk terus dapat melihat rencana Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak doa-doa kami yang belum dijawab, tapi kami yakin dan percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sehingga di dalam iman kami akan berkata amin. Artinya kami percaya Engkau akan menggenapinya dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan, dalam segala perencanaan kami. Biarlah kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah. Dan kami dapat menikmati buah baik dari setiap pekerjaan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Pulihkanlah mereka, sembuhkanlah di dalam kuasa-Mu. Biarlah mereka dapat kembali sehat dan melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Kuatkanlah saudara kami yang sedang lemah, yang sedang berjuang di dalam kehidupan. Biarlah mereka boleh melihat janji Tuhan pun akan nyata dalam kehidupan mereka. Demikian juga saudara kami yang sedang berduka cita. Kiranya belas kasih Tuhan terus terjadi dan nyata dalam kehidupannya. Sehingga mereka boleh dihiburkan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.